Halo teman masak, baik lagi nih sama saya Stebi Rafael di Masak Enak Pasti Enak. Saya akan masak kepiting saus padang di menu pertama. Pastinya langsung pada ngiler ya. Untuk menu kedua, saya akan bikin dessert yang lagi hype juga. Namanya kelapa tart. Asik banget kan menunya? Jadi jangan lupa siapkan catatan kalian ya. Dan tetap di Masak Enak Pasti Enak. Hai teman masak, ketemu lagi dengan saya Stebi Rafael di Masak Enak Pasti Enak. Kali ini menu pertama kita kepiting. Ini nih menu yang kata orang itu siapinnya ribet. Tapi di Masak Enak yang ribet jadi simple. Di sini kan kalian melihat bahwa kepiting ini udah tidak hidup lagi. Tapi saya punya cara yang lebih mudah lah ya untuk kita menyiapkan kepiting, untuk mematikan kepiting, yaitu dengan cara direndam di air es atau bisa juga langsung hidup-hidup ditaruh dalam freezer selama kurang lebih 1 jam, maka kepiting tersebut udah bisa lanjut di proses kemasak berikutnya. Nah, di sini setelah kepitingnya juga udah mati, sekarang kita bisa mulai untuk membersihkannya. Biasa saya bersihkan itu di air mengalir dan kita bisa bersihkan di sela-selanya. Biasa saya menggunakan sikat gigi. Kita sikat di bagian bawah dari cangkang. Biasa situ ada lumpurnya banyak. Lalu di bagian sela-sela kaki. Lalu di bagian juga cangkangnya dalamnya. Ini semua disikat sampai bersih di air mengalir. Setelah itu, setelah bersih, sekarang kita bisa mulai menyalakan kukusan. Dan saya lebih suka memasak kepiting ini dengan cara dikukus, tidak direbus. Karena dengan mengukus, kita akan bisa preserve rasanya, benar-benar rasa manis daging kepitingnya itu tetap ada ya setelah dimasak. Kalau misalnya direbus ada beberapa rasa atau juga nutrisi yang hilang terbawa ke dalam air rebusan. Jadi lebih baik kita memasak kepiting dengan cara dikukus. Siapkan kukusan, udah mendidih seperti ini, lalu kita bisa langsung masukkan kepitingnya whole. Sebelum kita menutup kukusan dari kepiting ya, kita bisa tambahkan jahe, ya, digeprek seperti ini, dan juga kita tambahkan beberapa batang daun bawang. Ini untuk menambah aroma kepitingnya ya, jadi saat dimasak menjadi saus padang, dia lebih enak lagi. Kita bisa langsung masukkan ini. Sementara kita mengukus kepiting, sekarang kita bisa memasak saus padangnya. Oke, ada 3 butir bawang merah yang saya haluskan bersama dengan 2 siung bawang putih dan juga 10 buah cabai merah kering. Nah, setelah itu kita haluskan seperti ini. Nanti kita akan masak nih sama bahan-bahan lainnya ya. Ada serai, ada daun jeruk juga. Sama ada saus sambal pastinya karena itu wajib banget di saus padang ya. Dan di sini ada flavor sedikit dari seasoning. Nanti akhirnya saya akan memecahkan 1 butir telur dan saya akan aduk di sausnya. Ini kan memberikan sausnya itu cita rasa yang lebih kaya lagi dan tekstur yang lebih kental. Nice. Oke, sekarang di sini kita bisa kasih minyak. Sambil kita masukkan juga di sini serai yang sudah dimemarkan. Ada juga daun jeruk. 1 aja cukup. Dan kita akan tumis sampai wangi. Nah, teman-teman, itu kita dapetin banyak banget kepiting di Indonesia, yaitu salah satunya adalah kepiting soka. Kepiting soka ini adalah kepiting dengan kulit yang lunak. Kepiting itu, jadi saat tumbuh, dia akan membentuk cangkangnya mulai dari lembut sampai keras. Nah, sebelum cangkangnya mengeras, itu udah dipanen. Nah, ada juga kepiting yang mahal harganya, apalagi kalau di seafood di sini, itu namanya kepiting kenari. Nah, kepiting kenari ini dia kepiting yang ada di pantai, suka manjatin pohon kelapa.
Jadi dia bentuknya memang agak beda, nggak kayak kepiting seperti biasa, tapi dia agak punuknya itu agak lebih tinggi gitu ya. Nah, yang lain lagi ada kepiting yuyu. Ini kepiting yuyu ini sering didapati di sawah-sawah. Itu dulu nggak tahu ya ada hubungan apa enggak ya sama yuyu kangkang gitu ya. Nah itu. Nah, itulah beberapa jenis kepiting yang berada di Indonesia. Kalian bisa coba-coba satu-satu seenggaknya sekali seumur hidup lah nyobain kepiting-kepiting yang lain gitu ya. You must try it. Nah, di sini bumbu kita udah nggak langu lagi dan juga dia agak mengering ya. Karena tadi kita blender pakai air kan ya. Mengering seperti ini. Sekarang kita bisa masukkan bumbu lainnya, menambahkan aroma. Lalu kita bisa tambahkan juga saus sambal. Nah, kita biarkan yang didih sebentar ya sampai airnya berkurang. Nah, di sini udah 10 menit dan kita lihat kepiting kita. 3, 2, 1. Nice. Dinginkan sejenak, setelah itu baru kita akan lepas cangkang atasnya dan kita bersihkan kepitingnya. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita bisa kocok telurnya. Dan kita akan tuangkan ke dalam sini sambil diaduk sedikit-sedikit ya. Nah, teman masak, sausnya udah ready. Sekarang kita tinggal bersihin kepitingnya aja. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Masak Enak, Pasti Enak. Teman masak, kembali lagi di Masak Enak, Pasti Enak. Sekarang kita akan bersihkan kepitingnya. Wah, kakak. Seperti ini ya, kita balikan kepitingnya. Lalu kita angkut aja seperti ini, kerak. Nah. Setelah itu kita bisa lihat di sini sebenarnya ada dagingnya. Daging di sini itu dinamakan black meat. Jadi ada white meat yang ada pada badannya kepiting dan juga cangkangnya. Black meat ini ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kebanyakan orang dewasa suka. Apalagi kalau yang betina, telur-telur kepitingnya banyak kita temukan di daerah sini. Yang pasti di sini kita menemukan ada insang kepiting yang berwarna abu-abu seperti ini ya. Ini bisa kita bersihkan juga. Menggunakan garpu akan lebih mudah. Ini kita bisa belah dua. Seperti ini ya. Kita bisa lagi sebenarnya kalau mau pisahkan cangkangnya hanya dengan menggunakan tangan aja. Kita bisa susun. Nah, sekarang kita siram kuahnya. Wah, saus padangnya ya.
Kenapa? Karena kita nggak usah ngerogoh kocek dalam-dalam. Kalau udah nyampe restoran, wah harganya berkali lipat bro. Nah sekarang kalau kalian udah tahu cara buat kepiting yang enak, silahkan ya dicoba di rumah. Dan ikutin terus nih, masak enak pasti enak. Karena habis ini saya punya menu yang manis-manis, viral juga dari dulu sampai sekarang. Siapa yang nggak suka? Kelapa tart. Ini juga bikinnya gampang. Yuk kita masak kelapa tart sama-sama. Yuk.